Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan hidup dalam setiap hidup kita. Dan kita mau bersyukur bahwa kasih Tuhan luar biasa. Boleh lambaikan tangan yang merasakan kasih Tuhan pagi ini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau terus bersyukur bahwa kasih Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak rancangan yang terjadi buat hidup kami Tuhan. Kau yang mengerti segala perkara kami Tuhan. Dan Kau Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, kami percaya ini Tuhan. Sebab rancangan-Mu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Oh Bapa yang mengerti Tuhan, Bapa yang mengerti, amin Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus. Hatiku takkan gentar sebagai yang terlewati tanpa hadir-Mu. Sebab hatiku takkan gentar sambil tahu tangan-Mu yang menopangku. Hatiku Tuhan, hatiku lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab Kau Yesus, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur buat hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setiamu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kasih setiamu itu yang membuat kami tetap kuat sampai hari ini Tuhan. Bahwa rancanganmu begitu dahsyat, begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau terus bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya pagi ini tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Boleh kasih senyum kiri kanan, gestur gini, bilang gini, Tuhan Yesus baik. Kita mau bersyukur pagi ini kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau terus bersyukur padamu Tuhan. Sekali lagi katakan nada.
Come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Apa saudara? Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, amin. Berapa yang kau beri, kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Boleh angkat tanganmu buat Tuhan, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap musim dalam hidup kita kami ada dalam kasih setia-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Bahwa kasih setianya betul nyata dalam hidup kita. Dan kasih setianya itu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, haleluya Tuhan, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit diri. Kita mau menikmati semusim bagi Tuhan di dalam Tuhan dalam hidup kita. Semusim berlalu, kami percaya Tuhan. Kasih dan setia-Mu, amin Tuhan.
Mari kita katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih luas dari apapun yang ada di dunia ini, bahwa kasih-Nya lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini, bahkan kasih-Nya lebih dalam dari apapun yang terdalam dalam hidup kita. Pagi ini kita mau benar-benar bersyukur buat kasih Tuhan sepanjang awal tahun 2023 ini, bahwa kasih Tuhan terus setia dalam hidup kita. Bahkan di saat kita mungkin menyerah dengan hidup kita, Tuhan gak pernah menyerah buat hidup kita. Bahkan ketika kita tinggalin Tuhan, kasih Tuhan terus setia buat hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang sejati buat setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, buat kita yang benar-benar merasakan kasih Tuhan, boleh angkat tanganmu bagi Tuhan di tempat ini. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lebih luas dari kini pengakuan kami Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau lebih lagi katakan lebih luas Tuhan, lebih luas. Terima kasih Tuhan. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu saat ini, kami butuh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran-Mu yang menerangi iman percaya kami, sehingga setiap kami yang datang ya Tuhan, kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kami yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan, kami yang Tuhan sedang menghadapi persoalan apapun di semua aspek hidup kami, Tuhanlah sumber jawaban bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah melalui hamba-Mu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu berdaulat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan, kami boleh saya katakan kembali ada di tempat ini karena
Berapa tahun lalu juga kami diberikan kesempatan untuk dapat melayani di tempat ini. Saya datang dengan istri saya, nama saya Pendeta Yanca Manorek, kami pelayanan di kota wisata Cibubur sana, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan kami kembali saat ini. Saudara, saya tidak lama perkenalkan diri lagi. Saya akan langsung membaca firman Tuhan, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya masih akan membaca, saudara, membuka dalam Matius pasal yang kedua, saudara, Matius pasal yang kedua. Kita baca ayat yang pertama, saudara, dan sampai yang ke-12 ya, saudara. Orang-orang Majus dari timur, sekalipun saya tidak akan bicara tentang Natal pagi hari ini, tetapi kita akan ambil ayat dalam acuan firman Tuhan pagi hari ini ya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ayat 1 dan sampai ayat yang ke-12, saya ajak saudara untuk bergantian membaca firman Tuhan ini ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Sekali lagi haleluya. Ya puji Tuhan, saudara. Dari pembacaan ayat demi ayat yang kita baca tentang saudara mengenai orang-orang Majus ini, di mana saudara kita mengenal bahwa orang-orang Majus ini kan saudara adalah orang yang bukanlah berdarah Yahudi. Orang-orang ini kan berasal dari Persia, dan di mana saudara melalui orang-orang Majus ini pagi hari ini kita akan fokus kepada kerohanian mereka, saudara. Jadi kita akan bicara pagi hari ini tentang kerohanian orang-orang Majus, dan kita akan belajar tentang kerohanian mereka. Kenapa penting kita untuk belajar kepada orang-orang Majus? Karena orang-orang Majus ini agak mirip dengan kita. Kenapa saya bilang mirip? Karena saya bilang tadi bahwa mereka itu bukanlah orang yang berdarah Yahudi. Mereka adalah orang yang dari Persia, dan di mana saudara mereka ini saudara telah kita lihat dalam ayat yang pertama tadi, saudara, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi saudara begini, kita akan belajar 3 pelajaran rohani tentunya bagi orang-orang Majus, saudara. Luar biasa bagi mereka karena begini saudara, bahwa ada satu pelajaran pertama yang akan kita belajar tentang iman mereka. Jadi pelajaran pertama begini saudara, iman dari orang-orang Majus kalau kita lihat, mereka ini saudara, memang kita tidak ada teks saudara menulis bahwa ada seseorang memberitakan firman Allah kepada mereka, tidak ada. Tetapi saudara, tentu bagaimana mereka bisa percaya tentang Mesias atau Yesus akan lahir di Bethlehem, saudara, sumbernya kan ada, yaitu di dalam Alkitab. Di dalam kitab Yesaya menulis tentang itu, saudara. Kitab Mika menulis tentang Yesus yang akan lahir di Bethlehem. Sehingga saudara, sekalipun tidak diberitahu siapa yang telah datang memberitahukan atau beritakan kebenaran firman Allah kepada orang-orang Majus, tetapi tentu mereka, firman Allah berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Amin saudara. Sehingga tentu orang-orang Majus ini saudara, bagaimana mereka bisa beriman kepada Yesus yang telah lahir di Bethlehem itu, tentu mereka telah mendengar firman Allah. Nah, sehingga pagi hari ini saudara, pelajaran firman Tuhan saudara, pelajaran iman kita terhadap orang-orang Majus begini. Orang-orang Majus ini adalah orang yang percaya sekalipun mereka belum melihat. Ini iman yang luar biasa. Haleluya saudara. Saudara, Tuhan sangat senang saudara, iman yang demikian. Kita ingat saudara, pernah muncul satu iman yang sekalipun itu tidak dikategorikan oleh Yesus itu sebagai iman. Kita ingat kepada Simon saudara, ketika Yesus telah bangkit. Ketika Yesus bangkit saudara, Simon bertanya bahwa bagaimana tentang Yesus itu sudah bangkit, karena dia belum melihat. Teman-temannya berkata, Yesus sudah bangkit. Oh, dia berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Saudara ingat bahwa Yesus yang kita sembah, memang dia itu adalah satu pribadi yang memiliki 2 natur. Sebagai natur manusia, dia tidak ada pada waktu Simon bertanya. Tetapi Yesus sebagai natur Allah, dia tahu dia ada di mana-mana. Sehingga pada waktu Simon berkata kepada teman-teman yang lain pada waktu itu tentang Yesus, dia tidak percaya, tetapi Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh Simon. Sehingga saudara, tiba-tiba Yesus itu muncul di hadapan dia. Simon berkata, sebelum aku mencucukkan jari aku tidak percaya. Dan Yesus berkata, coba sini cucukkan jarimu. Dia pikir Yesus itu hantu, tidak ada tubuh lagi. Dan dia mencucukkannya dan dia berkata, ya Tuhan, aku percaya. Tetapi firman Allah berkata, saya ingin saudara membaca ini supaya saudara timbul iman dalam Yohanes ini. Mari kita baca dalam kitab Yohanes ini saudara. Yohanes pasal 20 ayat 25. Yohanes pasal 20 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terus 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin saudara. Saudara, di awal tahun ini, bagaimana kita sebagai orang percaya membangun satu iman saudara, yang dimana itu adalah pondasi hidup orang percaya. Satu landasan kita saudara untuk melakukan satu
Apa perjalanan rumah tangga kita, perjalanan ekonomi kita, perjalanan pendidikan anak-anak kita, dari segala aspek hidup kita, firman Allah mengajarkan kita untuk melandasi dengan iman. Namun iman yang bagaimana yang Tuhan inginkan bagi orang percaya adalah iman seperti apa yang diungkapkan oleh Yesus. Bukanlah iman seperti yang diucapkan oleh Thomas. Aku melihat dulu, aku mengalami dulu baru aku percaya. Tuhan berkata itu bukanlah iman. Yang iman yang benar, iman yang Tuhan inginkan kepada orang yang percaya adalah iman sekalipun belum melihat, engkau harus percaya. Di awal tahun 2023 kita belum bisa melihat saudara, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, kita belum melihat ke depan. Kita belum melihat bagaimana kondisi ekonomi tahun ini ke depan. Tapi kita harus membangun iman kepada Tuhan kita. Sekalipun kita belum melihat ke sana, tapi kita percaya ada Tuhan Immanuel sudah ada di sana. Ada Tuhan Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Amin saudara. Bangun iman demikian saudara. Di mana sekalipun kita belum melihat, tetapi firman Allah mengajarkan kita percaya dulu. Haleluya saudara. Iman yang berikut begini saudara. Kita belajar daripada orang-orang Majus ini. Karena mereka, saya katakan tadi, mereka ada di Persia, mereka belum melihat tempat di Yerusalem atau di Bethlehem, Mereka belum melihat di mana itu Yesus, tapi begitu luar biasa iman mereka, percaya bahwa Yesus itu sudah lahir. Mereka belum lihat saudara, tapi mereka percaya. Mereka belum juga saudara pernah pergi ke sana, tapi mereka percaya. Saudara yang salam Tuhan, dalam poin yang pertama ini saudara, yang kita pelajari kepada orang-orang Majus adalah saudara, pelajaran tentang iman orang-orang Majus adalah mereka belum melihat namun percaya. Saudara yang salam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan begini saudara sebagai orang percaya. Tuhan tidak mau cara membangun iman. Oh saya alami mujizat dulu baru saya percaya. Jangan begitu membangun iman. Yang Tuhan inginkan kita membangun iman adalah saudara percaya dulu mujizat itu ada dan engkau akan alami mujizat. Amin saudara. Percaya dulu kalau engkau membangun Tuhan, aku percaya mujizat itu ada. Dan selanjutnya baru engkau alami mujizat Tuhan. Demikian juga saudara, selanjutnya firman Allah mengajarkan begini saudara, dalam membangun iman. Saudara tahu bahwa iman kita itu firman Allah berkata timbul dari pendengaran firman Allah. Bagaimana kita menghadapi Alkitab, kita sudah diajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin saudara. Dan bagaimana kita mempercayai firman Allah ini adalah begini saudara, bahwa saudara dan saya harus memandang Alkitab ini, firman Allah ini saudara, dengan hadapi, dengan percaya dulu. Baru engkau akan mengerti. Jangan membangun iman saudara begini ya. Saya mau menghadapi Alkitab ini, firman Allah ini, saya harus mengerti dulu, baru saya percaya. Dan ketika saudara menghadapi Alkitab yang saudara pegang, apakah Alkitab secara pegang dengan buku atau saudara membaca dalam elektronik. Ketika saudara menghadapi Alkitab, saudara ingin mengerti dulu, baru engkau percaya. Saudara akan mengalami kegagalan dalam iman terhadap firman Allah. Tetapi saudara ketika saudara menghadapi Alkitab, menghadapi firman Allah yang kau baca setiap hari, saudara hadapi firman Allah dengan percaya. Dan orang yang percaya, hanya itulah yang dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Amin saudara. Kenapa saudara? Memang Tuhan mau firman Allah kita harus hadapi dengan percaya. Kalau kita hadapi firman Allah dengan percaya, engkau baca, engkau akan dapat banyak hikmat. Engkau baca, engkau akan diterangi imanmu dengan firman Allah. Makanya saudara, sekalipun engkau baca Alkitab, kadangkala engkau belum mengerti. Tapi engkau harus berkata, aku percaya ini firman Allah. Amin. Kadangkala saudara dan saya mendengar firman Allah. Saudara ada di tempat ini, mendengar kadangkala firman itu datang. Dan mungkin kadangkala engkau berkata, aku belum mengerti firman Allah. Dikotbahkan tadi saya belum mengerti, saya baca ayat ini saya tidak mengerti. Tapi saudara sekalipun engkau belum mengerti, bilang saja aku percaya ini adalah firman Allah. Mungkin saudara baru keluar di pintu, mungkin saudara ada di rumah, mungkin saudara sedang bekerja, tahu-tahu Roh Kudus buat engkau mengerti karena engkau percaya. Amin.
Kalau ditanya satu demi satu, pernah nggak kamu alami? Saudara akan berkata, banyak kali saya mendengar firman Allah. Saya tidak mengerti, tetapi terlalu banyak kali ketika saya ada di rumah, saya ada di perjalanan, saya sedang dalam pergumulan. Tahu-tahu firman Allah itu hidup berbicara. Kok saya ngerti firman Allah? Kok firman Allah seperti ini? Memberi kekuatan, memberi semangat lagi. Kenapa saudara? Karena firman Allah engkau percaya sekalipun belum mengerti. Amin. Orang-orang Majus pun demikian. Mereka juga belum mengerti sebetulnya bagaimana sih perjalanan menuju ke Bethlehem. Mereka hanya melihat bintang. Ada kalanya bintang itu nampak, ada kalanya bintang itu tidak ada. Tetapi bagaimana mereka tidak mengerti jalan ke sana, tapi mereka ikuti bintang saja. Kalau bintang tidak ada, mereka berdiam diri. Ketika bintang itu muncul, baru mereka melakukan perjalanan lagi. Sehingga ketika sampai di Yerusalem, mereka masih bertanya-tanya, di mana Yesus lahir? Di mana Yesus lahir? Sampai pada akhirnya Herodes mendengar hal itu. Karena bintang pada waktu itu hilang di hadapan mereka. Mereka harus bertanya. Tetapi satu hal saudara, mereka tetap beriman. Yesus itu sudah lahir. Sekalipun mereka belum mengerti tempatnya ada di mana, letaknya di mana. Tapi mereka tetap percaya. Demikian sekali lagi saudara, kita belajar kepada orang-orang Majus. Hal yang pertama dalam hal orang Majus adalah iman mereka adalah dikatakan mereka sekalipun belum melihat, mereka percaya. Amin saudara. Bangunlah iman ini kita menghadapi tahun 2023. Sekalipun kita belum melihat ada apa ke depan, tapi kita percaya ada Tuhan di depan. Amin saudara. Sekalipun kita belum mengerti kondisi keadaan, kadangkala apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga kadangkala, sehingga ada lagu berkata begini ya saudara, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, tapi pada akhirnya satu waktu aku mengerti. Amin. Aku mengerti. Mari menghadapi hari-hari ini ke depan dengan iman yang demikian saudara. Dan saya percaya itu adalah iman yang berkenan kepada Tuhan. Jangan bangun iman yang menurut Thomas. Tetapi kalau menurut Thomas adalah melihat dulu, mengalami dulu, baru aku percaya. Tapi sekali lagi itu bukanlah iman di hadapan Tuhan. Iman yang benar sekalipun belum melihat, sekalipun belum mengalami, sekalipun belum merasakan. Tapi percayalah bahwa satu waktu engkau akan alami Tuhan, engkau akan alami mujizat Tuhan. Satu waktu engkau akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Ini iman pertama yang kita perlu belajar daripada orang-orang Majus. Yang kedua saudara begini. Yang kedua iman yang kita pelajari dari orang-orang Majus adalah semangat rohani mereka. Ayat 2 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-9, saudara perhatikan begitu semangat rohani mereka. Saudara tahu bahwa orang-orang Majus tadi dari Persia menuju ke Yerusalem dan ke Bethlehem, itu kan memakan waktu yang kalau mereka berjalan terus itu bisa 2 bulan. Tapi kan mereka tidak berjalan terus, ada kalanya bintang tidak ada, mereka harus berhenti. Sehingga kalau kita lihat mungkin hampir 2 tahun. Karena perjalanan itu, karena orang-orang Majus bertemu dengan Yesus bukan lagi ada di kandang, tetapi dikatakan sudah di rumah. Bahkan sudah dikatakan sudah anak, sudah bukan bayi lagi. Tapi menjadi pelajaran bagi kita begini, bahwa orang-orang Majus itu saudara, perjalanan itu kita tahu bahwa di sana bicara tentang cuaca saudara, itu sangat ekstrim. Kalau datang dingin, dinginnya luar biasa. Kalau datang panas, panasnya luar biasa. Bisa di atas 50 derajat panasnya. Ini di padang gurun. Kita mengenal, Alkitab mencatat ada ular-ular tedung. Tetapi saudara, kita lihat semangat iman mereka untuk bertemu dengan Tuhan begitu luar biasa. Tidak dapat dihentikan oleh cuaca, tidak dapat dihentikan oleh Herodes sekalipun. Mereka tetap semangat mencari Tuhan. Dalam pelajaran rohani ini saudara, bagaimana dalam refleksi iman kita saudara adalah begini. Tentu bagi kita belajar dari orang-orang Majus. Saudara kita di sini mungkin ada kalanya kita mengalami hujan,
mengalami panas di sini, mengalami suasana kadangkala tidak menyenangkan, entah dalam pekerjaan, dalam lingkungan. Tetapi saudara, kita belajar bahwa biarlah saudara semangat rohani kita untuk mau bertemu dengan Tuhan itu tetap menyala-nyala. Amin saudara. Menyala-nyala untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, entah hari Minggu, ingat saudara, firman Allah berkata begini, 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara begini ya, orang-orang Majus dari ayat 1, mereka ingin ayat 2 selanjutnya berjumpa dengan Yesus. Itu perjumpaan iman sudah ada. Tapi pada akhirnya saudara, perjumpaan iman mereka lakukan terus. Dan pada akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus secara fisik. Saudara dan saya, sekarang ini kita sedang melakukan perjumpaan iman dengan Yesus. Amin saudara. Saudara dan saya belum berjumpa dengan Yesus secara fisik. Tetapi sekarang kita sedang melakukan perjumpaan iman. Tapi satu waktu Wahyu 1 ayat 7 berkata, engkau akan bertemu, melihat dia di atas di awan-awan. Yesus datang, kita melihat Yesus. Kita berjumpa secara fisik dengan Yesus. Amin. Sebab itu saudara Islam Tuhan, sekarang ini mari kita bangun iman perjumpaan rohani dengan Tuhan. Apakah saudara di hari Minggu ataukah di tengah minggu ada wadah-wadah, saudara datang dari rumah. Bukan sekedar saudara kita datang ke gereja, datang ke wadah, tapi bangun iman. Aku datang berjumpa dengan Yesus secara iman. Karena satu waktu kita akan seperti orang-orang Majus, berjumpa dengan iman dengan Tuhan, dan sampai akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus secara fisik. Demikian kita juga. Satu waktu kita yang sekarang sedang berjumpa dengan Yesus secara iman akan berjumpa secara fisik dengan Yesus. Haleluya. Saudara percaya Yesus ada di tempat ini saat ini? Firman Allah berkata dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan berjumpa dengan Yesus secara fisik. Inilah perjalanan rohani kita. Belajar dari orang-orang Majus saudara. Semangat yang luar biasa. Sekalipun hujan, sekalipun panas yang begitu luar biasa di Timur Tengah sana. Ada kalanya juga banjir. Tetapi tidak menyurutkan semangat mereka. Firman Allah berkata sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan di GPDI Pare di tempat ini, GPDI Tiberias, semangat terus saudara. Banyak persoalan mungkin saudara hadapi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pendidikan, apapun. Tapi biarlah semangat rohani kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah di ibadah minggu, apakah di tengah minggu, di wadah-wadah kita. Bangun semangat berjumpa dengan Tuhan. Haleluya saudara. Kalau saudara semangat berjumpa dengan Tuhan, saya percaya perjumpaan pribadi akan terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, saya punya 3 poin. Saya akan bicara begini saudara. Yang terakhir, bagaimana saudara orang-orang Majus ini. Poin yang ketiga saudara, di mana mereka ini saudara melakukan satu saudara, mereka yang perlu kita belajar dalam rohani mereka saudara. Bagaimana mereka dari Persia, mereka membawa satu persembahan yang dikatakan emas, kemenyan dan mur. Kita tahu memang itu menceritakan tentang bagaimana Yesus itu sebagai raja, bagaimana Yesus itu sebagai orang yang mati dan bangkit, dan bagaimana dia itu juga adalah sebagai penebus dosa bagi kita. Tapi saya tidak bicara di sana. Tapi bagaimana kita bisa melihat saudara bahwa pelajaran yang ketiga dalam pelajaran rohani ini, mereka itu memang membawa satu persembahan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana mereka datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Saya mengatakan begini ya saudara. Orang-orang Majus ini ketika kita lihat. Yesus itu ketika sudah anak begitu ya. Dan mereka membawa persembahan. Mereka membawa kepada Yesus dan Yesus menerima itu. Saudara, bagaimana orang Majus ini bisa mengerti tentang itu? Saya percaya memang mereka tahu bahwa Tuhan mengajarkan itu di dalam Alkitab. Tetapi persembahannya sudah sangat berbeda. Bukan lagi tentang korban-korban binatang yang mereka bawa. Tapi emas, kemenyan dan mur. Tapi dalam poin yang ketiga, pelajaran tentang satu persembahan ini. Saya percaya orang-orang Majus melihat bahwa persembahan ini memang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Mereka mempersiapkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah kita jemaat Tuhan
Terus saudara, terus melangkah iring Tuhan. Terus percaya sekalipun belum melihat, percaya sekalipun belum mengerti. Terus saudara semangat mengiring Tuhan, semangat bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan biarlah juga Tuhan kita punya semangat iman. Apapun yang kita bawa kepada Tuhan, kita percaya semua menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Amin saudara. Puji nama Tuhan saudara. Demikian firman Allah saya boleh sampaikan bagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saat ini saudara bangun iman seperti yang dibangun oleh orang-orang Majus. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu saat ini. Ada pergumulan demi pergumulan dalam hidup mereka. Dalam iman mereka ya Tuhan. Engkau saja yang mampu menerangi iman percaya kami. Terlebih menghadapi tahun 2023 ini, kami berdoa kepadamu Roh Kudus. Ada kuasa yang luar biasa, yaitu kebenaran firman Allah yang menerangi iman percaya kami. Sehingga kami akan menghadapi tahun 2023 ke depan ini ya Tuhan. Dengan percaya, sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang sebagai sumber segala sumber berkat yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sekarang hamba mau berdoa kepada jemaat-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, adakah di antara saudara ada pergumulan khusus? Saya tidak akan ajak saudara maju ke depan, tapi di mana saudara berada, saudara boleh angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan pribadimu. Percayalah, bangun dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Saya berdoa kepada engkau yang sedang mengangkat tangan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu Tuhan. Ada pergumulan demi pergumulan dalam hidupnya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangannya, dalam kesehatannya, dalam pendidikannya. Kami bangun iman, percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati kami. Hamba mohon Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, ulurkanlah tangan-Mu, menjamah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Tuhan menolong kami, Tuhan membela kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami dalam nama Yesus. Mari tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita sudah berkati berkat firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kelekatan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu, diteguhkan oleh firman-Mu, dan tiba saatnya dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita saat ini kami akan memberikan persembahan kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami semua semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu, karena berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami siap berikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman sepanjang minggu ini saudara bisa melihat di Videotron.
Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah. Di dalam kesukaran hidupku, ku tahu ada Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah Yesus, Dialah penjagaku. Oh, Dialah gunung batuku, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan inilah tema kita yang baru 1 bulan ini ya. Tema yaitu gereja yang berbuah, ya, Fruitful Church. Sebelumnya tema kita selama 2 tahun lebih adalah gereja yang tetap berkobar, tetap semangat, ya, Ignity Church, ya, menghadapi masalah, menghadapi pencobaan. Tidak sedikit jemaat yang sakit, tidak sedikit yang susah. Tapi kita akan masuk sekarang pada gereja yang berbuah. Pelayananmu berbuah, ibadahmu berbuah, segala sesuatu berbuah. Dan satu hal yang luar biasa yang mulai kita lakukan yaitu doa Jumat. Ya, yang lalu-lalu itu paling banyak 15-20 orang. Doa persekutuan Jumat itu setiap minggu. Ya, belum setahun ini. Tapi hasilnya luar biasa, pernah mencapai sampai 90 orang. Ya, kita berdoa terus. Setiap wadah kena bagian dan kita lakukan yang terbaik. Ya, program 2022 jalan dengan baik. KKR Natal jalan dengan baik. Perayaan Natal jalan dengan baik. Dan semua boleh berjalan dengan baik karena anugerah dan pimpinan Tuhan, ya. Kiranya 2023 ini betul-betul kita berbuah, kesaksian berbuah, pelayanan berbuah, apapun yang kita lakukan bisa berbuah, ya. Nah, bantu doa. Minggu depan kita perjamuan suci, ya. Minggu pertama perjamuan suci 4 kali ibadah, dan sesudah itu tanggal 8-nya saya ke Amerika melayani beberapa kota di sana. Di San Francisco, di Massachusetts, ya, California, dan Tuhan tolong supaya Tuhan berikan kekuatan, ya, sesudah 3-4 tahun, ya, karena COVID tidak ada pelayanan keluar. Jadi bantu dalam doa, dan pelayanan di sini berjalan seperti biasa. Jadwalnya sudah diatur,
dan semua kiranya berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian mulai tahun ini lagi kita akan adakan perbaharui rukun Lazarus, yaitu kematian. Kalau dulu ya kalau ada yang meninggal kas gereja atau bagaimana caranya. Ya, tapi kali ini kita membentuk rukun Lazarus, ya. Mereka berusaha, ya. Kita juga berusaha kalau saudara punya botol, punya kertas, punya aqua, ya. Itu kalau hari Minggu bisa bawa. Ya, saya lihat pemasukan mereka sekian, cukup banyak. Dan ini kita gunakan untuk membeli peti dan jemaat tidak perlu bayar, ya. Karena kalau bayar dan penggalian itu sekitar 2 juta, 1,5 juta. Tapi ya kita berusaha, ya. Selama saya jadi gembala di sini belum pernah kita harus bayar peti mati, ya. Tapi kalau ada berkat, gelas, botol kecap dan seterusnya hari Minggu bawa taruh di belakang. Nanti kapan-kapan kami sediakan juga kresek plastik, saudara bisa bawa pulang. Ya mungkin minggu depan bawa 5 gelas, ya. Kalau kita jemaat yang ibadah 4 ibadah itu 800, 4.000 gelas itu cukup banyak, saudara, ya. Kita berikan ini, jadi dengan tadinya ada konsep iuran dan seterusnya, saya pikir belum perlu. Jadi kalau ada yang dipanggil Tuhan, nanti hari Minggunya kita taruh kotak di belakang. Ya, 4 kali ibadah, ya sekali kotak masuk sekian-sekian, kita kumpul dengan itu. Kalau masih kurang, kita masih pakai cara lain. Ya, jadi tidak dibebankan karena kalau iuran itu paling susah. Cuma 1.000 perak, 2.000 perak, ya ada bisa 2 tahun, 3 tahun tidak bayar, sudah dan sungkan. Jadi pokoknya kalau ada yang meninggal, ada yang panggil Tuhan hari Rebo, nanti hari Sabtunya, hari Minggunya kita taruh kotak di belakang. Ya, sudah bisa memberi. Dan ada saat saudara berkat, ya tulis saja untuk kematian. Ya, saya lihat kalau Natal lalu kita masuk lebih 60 juta. Kalau kematian tentu bisa tidak sampai 60 juta atau tidak sampai 20 juta, seberapa saja. Ya, artinya kita ambil bagian dan nanti kalau ada kematian timnya dibentuk supaya waktu penghiburan lebih banyak yang datang, saudara-saudara. Ya, jadi kita berusaha supaya rukun Lazarus ini bisa jalan dengan baik karena persekutuan doa Jumat sudah jalan dengan baik, wadah-wadah sudah berjalan baik meskipun ada perbaikan di sana sini, ya. Atas nama Sidang Jumat kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Yance Manorek yang melayani sepanjang hari ini, ya. Saya kalau ke Jakarta, ya beliau yang terima, saudara-saudara. Terima kasih juga Pendeta Perintisan Daromes yang ada bersama-sama dengan kami, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Kita masih hidup, masih bisa berusaha. Lakukan kesempatan yang baik. Nanti Pendeta Daromes akan menyampaikan doa ucapan syukur dan Pendeta Yance menorek doa berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Waktu, haleluya, haleluya. Glory, oh Tuhan. Oh glory, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Tak berdaya lagi hidup ini. Sekali lagi, oh jadi berkat. Oh
ibadah yang diberkati ini. Kami nikmati pertolongan-Mu. Kami pantas bersyukur, wajib kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga yang telah memberikan kami anugerah rahmat-Mu. Ini, oh Tuhan, pakailah selagi kami masih bernapas. Selagi Tuhan masih beri kami kesempatan, wajiblah kami memberi hidup ini untuk menyerah secara total dan melayani Engkau. Haleluya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Oh, jadi berkat. Oh Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Ya Allah yang besar, Allah serba sekalian alam ini. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa selama hidup ini kami berjanji untuk setia, untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon kepadamu belas kasihan-Mu, rahmat anugerah-Mu menjadi bagian kami di dalam hidup ini. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Kami akan melihat penyertaan-Mu, kami akan melihat mujizat-Mu yang menakjubkan. Sehingga membuat kami Tuhan merasa betapa Tuhan peduli kami Tuhan. Bapa di surga, ibadah pada pagi ini, ibadah yang penuh dengan berkat, ibadah dengan kehadiran Roh Kudus, dengan berita-berita firman-Mu yang hidup dan berkuasa, membuat iman percaya kami Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada pada pagi ini, yang bersama-sama dengan kami Tuhan berada di rumah Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Kami bersyukur karena lawatan Tuhan terjadi untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas kita. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani menjadi bagian kita semuanya. Sebab itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa, otoritas, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi melingkupi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau menjadikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Sepanjang hari Engkau melimpahi kami dengan kebaikan dan kebaikan-Mu, sehingga kami semakin mencintai Engkau. Dan dari dalam hati kami mau katakan bahwa kami cinta kepada-Mu Tuhan. I love you Lord, oh your mercy never fail me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing all the goodness of God. And all my life you have been
us afresh.